Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubadiru bihi nadban in fata bi'udrin kanaumin lam yata'adda bihi wa nisyanin kawalika. Sunat bersegera mengodoi sholat yang ditinggalkan sebab udur. Contohnya udur seperti tidur yang tidak sembrono dan lupa yang tidak sembrono. Contohnya tidur yang tidak sembrono seperti tidur sebelum waktunya sholat. Ketika bangun ternyata waktunya sholat sudah keluar. Contohnya lupa yang sembrono seperti lupa karena sibuk main catur. Yusannu tartibuhu ayil fa'iti fayakdi as-subha qabla zuhri wa hakadha. Sunat tartib mengkodoi sholat yang ditinggalkan, maka mengkodoi sholat subuh sebelum sholat duhur dan seterusnya. Wa taqdimuhu ala hadiratin la yakhafu fawtahu in fatah bi'udrin wa in khasyiya fawta jama'atiha alal mu'tamadi. Sunat mengedepankan sholat yang ditinggalkan atas sholat yang hadir, yang tidak dikhawatirkan waktunya keluar. Kesunatan mendahulukan sholat ini apabila sholat yang ditinggalkan sebab udur, dan tetap disunnahkan mendahulukan walaupun dikhawatirkan tidak menemukan jamaahnya sholat yang hadir. Ini menurut kaul mu'tamad. Wa idza fatah bila udhrin fayajibu taqdimuhu alaiha. Apabila sholat yang ditinggalkan dengan tanpa udur, maka wajib mendahulukannya atas sholat yang hadir. Amma idza khafa fautal hadirati bi ayyaqa'a ba'duha wa in qalla kharijal waqti fayalzamuhu al-bad'u biha. Apabila sholat yang hadir dikhawatirkan keluar waktunya, seperti sebagian sholat akan berada di luar waktu, maka wajib mengedepankan sholat yang hadir. Wa yajibu taqdimu ma fatah biwiri udrin ala ma fatah biudrin wa in fuqida at-tartibu li annahu sunnatun wal bidaru wajibun. Wajib mengedepankan sholat yang ditinggalkan tanpa udur atas sholat yang ditinggalkan sebab udur walaupun tidak ada tertib. Kenapa? Karena tertib itu sunat, sedangkan bersegera mengkodoi sholat yang ditinggalkan dengan tanpa udur itu wajib. Wa yundabu ta'khirul rawatibi anil fawaiti bi udrin. Sunat mengakhirkan sholat sunat rawatib daripada sholat yang ditinggalkan sebab udur. Wa yajibu ta'khiruha anil fawaiti biwaili udrin. Wajib mengakhirkan sholat sunat rawatib daripada sholat yang ditinggalkan dengan tanpa udur. Tambihun man natah wa alaihi sholatu fardin lam tubdah wa lam tufdah anhu. Ini adalah peringatan. Orang yang mati yang mempunyai utang sholat fardu, maka tidak usah dikodoi dan tidak usah ditebus. Wa fi qaulin annaha tuf'alu anhu aw biha amla. Hakahu al-Ubadiyu an-Syafi'i li khabarin fihi. Menurut satu kaul, sholat fardhunya mayit itu wajib dikodoi, baik mayitnya itu berwasiat atau tidak. Kaul ini diceritakan oleh Imam Ubadi dari Imam Syafi'i karena ada hadisnya. Wa fa'ala bihi as-Subukiyu an ba'di aqalibihi. Dan Imam Subuki telah mempraktekkan kaul ini dari sebagian familinya yang sudah meninggal. Wa yu'maru lusyiban wa karon au unfa mumayyizun bi ansarah yakulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu ay yajibu ala kullin
min abawayhi wa in ala thummal wasiyyi wa ala maliki raqiqi ayya murahu biha ay sholati walau qada'an wa bijani isyurutiha bisab'in ay ba'da sab'in minas sinina ay inda tamamiha wa in mayyaza qablaha. Anak kecil baik laki-laki atau perempuan yang sudah tamyiz dan sudah sempurna berumur 7 tahun wajib diperintahkan sholat walaupun qada, dan wajib diperintahkan dengan semua syaratnya sholat seperti wudu. Wajib memerintah sholat setelah sempurna umur 7 tahun walaupun tamyiz sebelumnya. Seperti apa anak kecil yang tamyiz? Ketika ia sudah makan dan minum dan istinja sendiri. Siapa yang wajib memerintah? Ialah kedua orang tuanya. Ketika tidak ada kedua orang tuanya, maka kakeknya. Ketika tidak ada kakeknya, maka orang yang menerima wasiat. Sedangkan yang wajib memerintah hamba ialah pemiliknya. Wa yanbaghi ma'asyiwatil amri at-tahdiduh, dan hendaknya memerintah sholat itu bersamaan dengan menakut-nakuti. Wa yudrabu darban wa yarmuballihin wujuban mimman dzukira alaiha ay ala tarkiha walau qada'an aw taraka syartan min syurutiha li asrin ay ba'da istikmaliha lil hadithi as-sahihi muru as-sabiyya bisolati ila balawah sab'a sinina wa ila balawah 10 sinina fadribuhu alaiha. Apabila sempurna berumur 10 tahun, maka wajib dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan karena meninggalkan sholat walaupun sholat tersebut qada, atau meninggalkan syarat dari syaratnya sholat. Karena ada hadis yang sahih, perintahkan anak kecil melaksanakan sholat apabila sempurna berumur 7 tahun. Ketika sempurna berumur 10 tahun, maka pukullah anak kecil tersebut karena meninggalkan sholat. Kasaumin atau kohu fa innahu yu'maru bihi li sab'in wa yudrabu alaihi li ashrin kasolati. Seperti puasa yang mampu untuk dilaksanakan, maka anak kecil yang sempurna berumur 7 tahun wajib diperintahkan puasa, dan ketika sempurna umur 10 tahun maka wajib dipukul ketika meninggalkan puasa, sama halnya dengan sholat. Wa hikmatu dzalika at-tamrinu 'alal ibadati liyata'awwadaha fala yatrukaha. Hikmah memerintah sholat dan puasa ialah melatih untuk melaksanakan ibadah supaya terbiasa dan tidak meninggalkan. Wa bahasa al-adro'iyu fi tinin sawirin kafirin natoko bisyahadataini annahu yu'maru nadban bisolati wa sawmi yuhassu alaihima min wairi dalbin liya'lafa al-khairah ba'da buluwihi wa in aba al-qiyasu dzalika intaha. Hamba yang masih kecil yang kafir yang mengucapkan 2 syahadat, menurut Imam Adro'i, sunat diperintahkan sholat dan puasa. Sunat mendorong untuk melaksanakan sholat dan puasa tanpa adanya pemukulan. Tujuannya supaya senang melakukan kebaikan setelah balik, walaupun qiyas mengatakan tidak sunat. Wa yajibu aidan ala man marrah nahyuhu anil muharramati wa ta'limuhu al-wajibati wa nahwaha min syairi syara'i al-zahirati walau sunnatan kasiwakin wa amruhu bidzalika. Wajib bagi orang tua untuk mencegah anak dari perkara-perkara yang diharamkan. Wajib bagi orang tua
untuk mengajarkan anaknya perkara wajib dan sesamanya dari syariat-syariat yang jelas walaupun itu sunat seperti siwak, dan wajib memerintahkan anaknya untuk melakukan kewajibannya. Wala yantahi wujubu ma nallah ala man nallah illa bibuluhi rasyidin. Kewajiban memerintah sholat dan puasa bagi orang tua tidak selesai kecuali anaknya sudah balik dan pintar. Wa ujratu ta'limihi dzalika kal qur'ani wal adabi fi malihi thumma ala abihi thumma ala ummihi. Ongkos mengajar anak tentang kewajiban-kewajiban seperti Al-Quran dan tata krama ketika dititipkan kepada orang lain itu diambil dari hartanya. Kalau tidak punya harta, maka dari harta bapaknya. Kalau bapaknya tidak punya harta, maka dari harta ibunya.